Tahu, kedua masih kuat betisku, betis baja nih katanya, ya Allah, masih muda pak, betis baja nih katanya, kusut kipada nanti gol itu selalu kau kata ya Allah, si kuat ya kan pak, melangkah enak, tapi waktu berjalan, masa berganti pak, kaki ini yang dulu kuat, semakin lama semakin rapuh dan lemah pak, ya pak ya, semakin rapuh dan lemah bapak, mungkin pak mungkin. Ini nasihat dari Allah Pak untuk kita. Jangan berzina lagi Pak, jangan berjudi lagi Pak, jangan narkoba lagi Pak. Mungkin ini nasihat dari Allah untuk kita Pak. Tapi kadang-kala kita nggak sadar Pak. Dilemahkan kaki kita Pak. Dulu Pak lisan kita ini kalau berbicara sanggup mengeluarkan suara yang keras Pak. Gigi kita pun tersusun dengan rapi dan indah Pak. Kalau kita tersenyum, nampaklah ketampanan kita semakin tampan di hadapan orang lain Pak. Tapi hari ini lihatlah Pak, suara yang dulu keras, yang lantang, membuat orang segan kepada kita. Allah kurangi nikmat itu kepada kita Pak. Lambat laun Pak, suara itu melemah Pak. Jangankan mengeluarkan suara yang keras, menahan liur yang keluar dari mulut kita pun kadangkala kita tak sanggup Pak. Mungkin ini nasihat dari Allah untuk kita Pak, supaya kita lebih dekat dengan Allah Pak. Takutlah kita kepada Allah Pak, dekatkanlah diri kita kepada Allah Pak. Mungkin ini nasihat Allah Pak. Dulu mata kita tajam Pak, 200-300 meter orang di ujung sana, kita bisa mengetahui ini Ucok ini. Aku tanda dari gerak langkah kakinya, dari gaya berjalan gerakan tubuhnya aku tanda katanya. Kalau kau minta ampun kepadaku kata Allah, sesungguhnya pintu rahmat dan pintu ampunanku lebih luas, yang apabila bertambah umurnya, bertambah baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, seburuk-buruk manusia di antara kamu, mereka adalah orang-orang yang bertambah umurnya, bertambah buruk amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhijrah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kebiasaan kita yang suka menceritakan aib saudara kita, suka ghibah, suka fitnah, suka mengadu domba orang. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, kebiasaan seseorang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, menghibahkan orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain. Sesungguhnya perbuatan itu akan menghancurkan nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kata baginda Rasul, yang akan menghancurkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah qaswatul qalb. Orang-orang yang hatinya keras, Pak. Orang-orang yang hatinya jelek, Pak. Orang-orang yang hatinya busuk, Pak. Ada penyakit dalam hatinya, Pak. Susah melihat orang senang ketika melihat orang susah, Pak. Ini penyakit ini, Pak. Penyakit hati ini, Pak. Hati-hati kita, Pak. Jangan biarkan penyakit itu melekat di dalam kolbu kita, Pak. Hati-hati kita, Pak. Jaga hati kita, Pak. Ingat kata Allah, akan datang masanya kata Allah. Surah ke-26 As-Su'ara ayat 88, 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Akan datang masanya kata Allah, ketika pada hari itu hartamu tak berguna di sisi kami kata Allah, anak-anakmu tak bermanfaat di sisi kami, tapi kami akan melihat kata Allah setiap hamba-hamba kami yang datang kepada kami dengan hati yang bersih kata Allah. Maka jaga hati kita, Pak. Pelihara hati kita, Pak. Jangan sampai hati kita ini dikotori dengan berbagai macam penyakit hati, Pak. Yang paling utama penyakit hati itu adalah sombong, Pak. Sombong itu penyakit hati yang paling utama, Pak.
Maka kalau sombong melekat dalam hati kita, bertaubat kita. Udah banyak contohnya dalam Al-Quran, Pak, yang Allah tunjukkan kisah tentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang yang Pak. Udah banyak kisahnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, jangan sombong, hidup jangan sombong. Al-Quran surah ke-31, surah Luqman, ayat 18. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, hai manusia, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari saudaramu karena engkau sombong. Janganlah engkau melangkahkan kakimu di atas permukaan bumi Allah karena engkau angkuh. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang suka membangga-banggakan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong, Pak. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong itu kata Nabi, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dusta kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang berasal dari Allah, Al-Quran, dan senantiasa memandang hina orang lain, memandang rendah orang lain. Itulah sifat sombong itu, Pak. Nih orang bawaannya jelek aja. Tahu, anak kemarin sore nyarau katanya. Nah, hati-hati, ya. Sombong lah itu, ya. Nggak mau datang ke masjid, sombong lah itu. Kenapa? Karena yang datang ke masjid itu orang-orang yang bersyukur, tapi dia sombong. Padahal Allah kasih kehidupan, nggak mau bersyukur. Hayyalas salat. Salat ya, Wak. Titip salam ya. Ya Allah. Salat titip salam ya Allah. Wak, salat ya, Wak, udah ajan lo, Wak, katanya. Kalau belum ada panggilan, katanya. Lu tadi ngomong ya Allah, jijik aja boleh ngomong. Wak, salat ya, Wak, slow Ustaz, katanya. Jatuh. Ya kan? Padahal yang mengundang Allah, sombong dia tuh. Dusta kepada kebenaran yang hakiki yang berasal dari Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk sholat. Sombong dia tuh. Hati-hati kita. Ada Fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta iza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi aman. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرباته وأهل بيته أجمعين ثم خصوصا لروح أبنا عبد الملوك ولروح أمنا يرليل ولروح أبنا تكدي وسلامة على
فطريتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم خصوصا لروح أبناء الملك ولروح أمنا يرغين ولروح أبناء تؤدي يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والصحة والسلامة والصحة والسلامة على هذه النية، ثم خصوصا آليتي فكريتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. تقبل الله منكم